Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, anak-anakku yang ibu cintai. Kembali lagi ya, kita belajar secara online. Materi selanjutnya adalah muatan pendidikan kewarganegaraan, bab keberagaman karakteristik di keluarga. Nih, tentu kalian sudah tidak asing ya dengan istilah keberagaman. Pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kalian telah mengenal beberapa istilah keberagaman seperti keberagaman suku, keberagaman budaya, makanan adat, rumah adat, pakaian adat, bahkan keberagaman agama. Tapi khusus pada muatan pendidikan kewarganegaraan, keberagaman yang akan kita bahas adalah keberagaman yang berkaitan dengan karakteristik. Apa sih keberagaman karakteristik? Oke, kita bahas. Yang pertama, kita harus tahu dulu arti keberagaman. Ibu ulangi lagi ya, bahwa keberagaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ragam, yang artinya tingkah laku, macam jenis, ataupun corak. Sedangkan karakteristik berasal dari kata karakter, yang artinya watak atau sifat yang mempengaruhi pikiran, perilaku, dan juga budi pekerti. Sehingga keberagaman karakteristik berarti suatu keadaan di mana setiap individu atau seseorang mempunyai keberagaman yang berbeda-beda dari segi sukunya, rasnya, agama, ideologi, budaya, maupun usia dan jenis kelamin. Sebenarnya, jika ibu sederhanakan, keberagaman karakteristik ini adalah keberagaman yang dimiliki oleh setiap individu atau seseorang, di mana pada dasarnya setiap orang yang ada di muka bumi ini memiliki perbedaan atau ciri khas perilaku masing-masing. Keberagaman karakteristik pada manusia tentu berbeda dengan keberagaman pada hewan. Jika hewan jelas beragam dikarenakan dia memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada kucing yang berbeda dengan sapi. Ada juga ayam yang pasti berbeda dengan domba. Bahkan nyamuk itu berbeda dengan lebah. Sedangkan manusia adalah satu jenis yang sama. Kita adalah satu spesies, yaitu manusia. Tetapi yang membedakan adalah manusia memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki hobi yang berbeda-beda, memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Sehingga keberagaman karakteristik ini lebih sering dikaitkan dengan keberagaman karakteristik setiap individu. Artinya setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Oke. Untuk membahas keberagaman karakteristik, sebenarnya kita tidak usah jauh-jauh melihat atau misal membandingkan dengan orang Jepang, membandingkan dengan orang bule, membandingkan dengan orang Korea, tidak ya. Karena keberagaman karakteristik ini juga dapat dilihat di dalam satu keluarga. Nih, lingkungan yang terdekat adalah keluarga. Dan ternyata di dalam satu keluarga juga terdapat keberagaman karakteristik yang berbeda-beda. Contoh. Oke, di sini ibu sajikan gambar suatu keluarga ya. Ada ayah, ibu, kakek, nenek, 2 orang anak dan juga hewan peliharaan mereka. Dari gambar ini kita bisa tahu bahwa ada keberagaman usia nih. Kakak berbeda dengan adik, ayah pasti berbeda dengan kakek, kemudian nenek pasti berbeda usianya dengan ibu. Kemudian juga ada keberagaman apa? Oh, jenis kelamin ya, ada laki-laki, ada juga perempuan. Kemudian yang paling nampak adalah keberagaman rambut. Jika kalian lihat bahwa kakek nih dan nenek memiliki warna putih rambutnya. Sedangkan ayah coklat sendiri. Ibu warna rambutnya sama dengan adik.
dan kakak berbeda, warna kuning. Bisa kita simpulkan bahwa dari foto keluarga ini saja terdapat keberagaman karakteristik yang bermacam-macam. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara menentukan keberagaman karakteristik itu? Nah, keberagaman karakteristik dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, ciri fisik dan juga kegemaran. Ciri fisik itu apa aja sih, Bu? Ciri fisik ini berkaitan dengan yang pertama, ada jenis kelamin. Ada yang jenis kelamin perempuan dan ada juga yang jenis kelamin laki-laki. Kemudian usia, ada yang usianya lebih tua dan ada yang usianya lebih muda. Kemudian warna dan jenis rambut. Nah, mungkin kalian tanpa disadari di dalam satu keluarga saja ada orang yang memiliki warna dan jenis rambut yang berbeda-beda. Ada orang yang berwarna rambut kuning atau pirang, ada yang juga berwarna hitam pekat, ada yang berwarna cenderung seperti coklat, dan ada juga orang yang rambutnya berwarna putih apabila sudah lanjut usia. Dari jenis rambut, ada orang yang keriting, yang kribo, ada yang lurus, ada yang ikal, dan ada juga rambut yang bergelombang. Kemudian warna kulit, ada mungkin jika kalian sadari, misalkan seorang adik kakak nih, yang kakak warna kulitnya putih ikut ke ibu, sedangkan yang adik warna kulitnya sawo matang ikut ke ayah. Warna kulit juga berarti bisa menunjukkan adanya keberagaman karakteristik. Yang kelima, ada warna dan bentuk mata. Ada orang yang warna matanya itu irisnya hitam, coklat, biru, layaknya seperti orang barat mungkin. Dan ada juga yang berbentuk matanya sipit seperti orang Jepang. Ada juga yang belok. Yang keenam, bentuk hidung. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya kurang mancung, dan ada juga orang yang hidungnya besar. Dan yang terakhir, ciri fisik yang bisa dilihat adalah tinggi tubuh. Tentu ya, tinggi tubuh ini merupakan salah satu keberagaman karakteristik yang paling nampak. Bahkan jika dibandingkan, orang Indonesia atau Asia itu memiliki tinggi yang berbeda dengan orang barat ya di benua Amerika. Nah, selain ciri fisik seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa keberagaman individu atau karakteristik individu bisa dilihat dari kegemaran atau hobi. Mungkin di dalam keluarga kalian ada yang memiliki hobi memancing, atau ayah kakek nih hobi memancing, atau yang memiliki hobi memasak, misalkan ibu, atau ada yang hobinya baca buku, baik itu komik, novel, ataupun buku-buku pelajaran. Ada juga yang hobinya barangkali berkebun. Jika yang punya pekarangan luas nih di rumahnya, banyak ditanami berbagai jenis tanaman, baik itu bunga-bungaan maupun sayur-sayuran. Karena hobinya berkebun, ada juga orang yang hobinya itu bermain bola misalkan, atau hobi berenang, hobi menggambar, dan hobi-hobi lainnya ya. Itu juga termasuk ke dalam keberagaman karakteristik. Karena setiap orang itu pasti memiliki hobi yang berbeda-beda. Tapi Bu, kenapa manusia kan memiliki wajah yang berbeda-beda? Kenapa tidak termasuk ke dalam keberagaman karakteristik? Karena yang namanya keberagaman itu biasanya ada juga orang yang sama. Contohnya, dari keberagaman suku itu kita tidak mungkin sendirian ya. Ada beberapa orang yang berasal dari suku Sunda. Ada juga sekelompok orang berasal dari suku Baduy. Kemudian ada sekelompok orang yang hobinya memancing. Ada sekelompok orang yang hobinya memasak. Nah, karena
kita tidak sendirian gitu, si hobi ataupun si suku itu identik, hal ada beberapa orang yang juga sama dengan kita, maka termasuk ke dalam keberagaman. Sedangkan wajah, kenapa tidak? Karena pada dasarnya setiap orang memang memiliki wajah yang berbeda-beda. Tidak ada manusia yang memiliki wajah yang sama. Maka dari itu wajah tidak dimasukkan ke dalam keberagaman karakteristik. Begitu penjelasannya. Oke. Sudah ya mengenai keberagaman karakteristik, mudah-mudahan kalian paham. Di sini kemudian Ibu sajikan tugas yang bisa kalian simak dan baca sendiri. Tapi ada hal penting yang perlu kalian perhatikan, bahwa dalam tugas kali ini kalian diwajibkan mengirimkan video presentasi kepada Ibu, yang mana video tersebut dikumpulkan paling lambat hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Nih, adapun formatan poster yang harus kalian buat adalah seperti ini. Jadi Ibu sajikan contoh posternya, kalian boleh mengikutinya. Nah, di sini ada ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik di sini berarti nanti kalian tuliskan ya, baik dari tinggi badannya, kemudian dari bentuk mata, bentuk hidung, pokoknya 7 poin ciri fisik yang Ibu jelaskan tadi. Oke? Nah, sedangkan pada gambar yang kosong, yang ini boleh kalian isi dengan gambar misalkan rumah, pemandangan seperti gunung, laut, sawah, pokoknya bebas sesuai imajinasi kalian masing-masing. Nih, kemudian jika kalian ingin mendapatkan nilai sempurna nih, pengen 100 Bu, atau pengen A+, Ibu kasih nih tips-tipsnya. Kalian tinggal ikuti. Yang pertama, kalian buat poster sesuai format yang Ibu berikan, maka kalian akan mendapatkan nilai sempurna. Kemudian buatlah poster dengan kreatif dan indah. Dan jangan malu-malu, kalian harus lancar pada saat mempresentasikannya ya. Kemudian untuk nilai sikap, jika kalian mengumpulkan tepat waktu, maka Ibu anggap kalian telah memiliki rasa tanggung jawab. Dan jika kalian pada saat presentasi menggunakan bahasa yang sopan, kemudian baik, maka kalian Ibu anggap telah memiliki sikap santun. Dan jika kalian menjelaskannya berani, tidak ragu-ragu, tidak malu, maka kalian Ibu anggap telah memiliki sikap percaya diri. Oke, sekian mungkin ya pembahasan mengenai materi hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung di WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum.